Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, Stambuk 172478. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Smart City. Peningkatan arus urbanisasi melahirkan masalah baru bagi daerah urban dan perkotaan, mulai dari sampah, edukasi, transportasi, sosial ekonomi, bencana, dan kesehatan. Di sisi lain, masyarakat yang semakin modern dan mapan memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. Smart City memang sedang menjadi tren di Indonesia, bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas. Namun Smart City adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa disebut dengan TIC. Secara harfiah, Smart City memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif. Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan Smart City sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan antara lain menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju, dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi, dan membangun fondasi Indonesia Smart Nation. Definisi Smart City. Secara harfiah, kota pintar merupakan suatu konsep pengembangan, penyerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Menurut European Commission, kota cerdas berfokus pada penggunaan strategi teknologi baru dan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kota-kota. Menurut Indian Smart City, kota pintar adalah kota dengan infrastruktur fisik, sosial, institusional, dan ekonomi yang cerdas, serta memastikan sentralitas warga dalam lingkungan yang berkelanjutan. Dan menurut International Telecommunication Union, kota yang cerdas dan berkelanjutan adalah kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan sarana lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi dan layanan perkotaan, serta daya saing, dengan memastikan bahwa kota ini memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, sehubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep Smart City. Smart City adalah sebuah impian dari hampir semua negara di dunia. Dengan Smart City, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota. Dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan penggunaan melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Konsep Smart City yang pertama adalah
Sebuah kota berkinerja balik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintah, mobilitas, dan lingkungan hidup. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur. Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. Penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dimensi Smart City. Berkembangnya konsep Smart City menimbulkan pemahaman terhadap konsep Smart City yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Dapat diambil garis besar dari mengartikan konsep Smart City sebagai konsep yang telah melalui penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang, dengan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini pada akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencangkup dimensi manusia dan dimensi institusional. Di beberapa literatur penelitian lainnya terkait dimensi dalam konsep Smart City juga merujuk pada ketiga dimensi tersebut, yaitu pertama, dimensi teknologi. Dimensi teknologi diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Dimensi yang kedua adalah dimensi sumber daya manusia. Dimensi sumber daya manusia diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Dimensi yang ketiga adalah dimensi institusional. Dimensi institusional diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintah sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Level Smart City. Selain ketiga dimensi tersebut, terdapat juga elemen utama dalam Smart City, yakni infrastruktur, model, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan, dan
Level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level, di antaranya level 0, yaitu level awal dari pengimplementasian konsep Smart City. Level ini ditandai dengan masih kota biasa, namun terdapat potensi menjadi Smart City. Level yang pertama adalah level yang memulainya suatu kota atau daerah menjadi Smart City, ditandai dengan tersedianya internet secara menyeluruh di wilayah kota. Level kedua merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, di mana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network atau biasa disebut dengan MAN. Level ketiga adalah level open informasi, di mana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. Level keempat adalah level yang telah memiliki proses pengelolaan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. Level yang terakhir atau level kelima. Level kelima adalah integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level kedua, tiga, dan level keempat. Elemen pendukung Smart City. Pertama, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart People, Smart Living, dan Smart Environment. Smart Economy. Smart Economy merupakan kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaing pasar usaha atau modal. Smart Economy juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya, atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Smart Mobility. Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Smart Environment. Keberlanjutan dan sumber daya
Lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Lingkungan yang bersih, tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Smart People. Kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal usaha, maupun modal sosial. Kemudian akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial tersebut termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Smart living. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau berbudaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan hasil dari pendidikan. Maka, kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Smart Governance. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Landasan membangun Smart City. Ada 4 landasan dalam pembangunan Smart City. Yang pertama adalah peran pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi atau peraturan yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah yang harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota yang cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Yang kedua adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya Smart City. Melalui dukungan masyarakat atas program-program, kebijakan, peraturan atau regulasi, dan komitmen pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi
pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan ide atau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun smart city berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan, dan menggambarkan biayanya. Yang keempat adalah pembiayaan. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintah, mengakibatkan sektor pelayanan publik dari pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta berbagi kekuatan untuk bersaing. Tantangan dalam membangun smart city. Pertama adalah setiap kota harus fokus pada prioritas pemecahan permasalahan dan isu penting di kota tersebut. Yang kedua adalah optimalisasi dari ketersediaan dan keterbatasan sumber daya atau resource menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan prioritas. Yang ketiga adalah tidak ada role model kota yang mengimplementasikan semua sektor atau area smart city. Faktor kunci pengembangan smart city. Pertama adalah peran aktif dan visi pemerintah. Maksudnya, dalam pengembangan konsep smart city dibutuhkan kota dengan visi kota berkelanjutan dan peran aktif responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokus dan pertahapan. Untuk mencapai smart city diperlukan peta jalan yang jelas agar investasi dan pembangunan bersifat efektif. Integrasi perencanaan dan regulasi. Penyusunan peraturan dan regulasi harus sesuai dan mendukung dokumen induk perencanaan. Melalui sinergitas tersebut diharapkan terdapat konsistensi dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat. Dalam konsep smart city diperlukan pelibatan aktif masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang terakhir adalah kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oke, sampai sini materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.